mencari seseorang yang pernah dijustifikasi atau diklaim sama seseorang bahwa orang ini tuh seorang ateis. Padahal banyak sekali ketandaan dirinya sebagai umat muslim. Mungkin karena orang ini belajar filsafat. Pertanyaannya Buya, apakah benar belajar filsafat itu haram? Kalau iya, mengapa haram? Apa karena belajar metafisika dan teologi? Bukankah seorang muslim wajib mengenal Tuhannya, siapa yang mereka sembah? Mohon jawabannya Buya mengenai filsafat menurut perspektif Buya atau sudut pandang Buya dan Islam. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falsafah, belajar filsafat. Imam Ghazali filosof besar. Cuman belajar filsafat yang salah jalan itu yang bermasalah. Imam Ghazali itu adalah ahli falsafat, tapi tidak murtad, tidak dikatakan ateis. Tapi falsafahnya Ghazali adalah untuk meruntuhkan falsafat yang sesat. Falsafat itu pemikiran. Pemikiran bisa saja yang salah, sesat. Makanya termasuk kesalahan dalam pakar akidah menyebutkan kesalahan filosof adalah mengatakan alam itu adalah dahulu. Banyak kesalahan dari kaum falsafah. Makanya Imam Ghazali punya kitab Tahaffudzul Falasifati, meruntuhkan pemikiran-pemikiran filosof. Tidak akan bisa meruntuhkan pemikiran filosof kecuali dia ada seorang filosof. Yang jadi masalah belajar falsafat ngaco, tiba-tiba besok nggak sholat, ngaco. Saya belajar falsafat juga. Saya baca buku falsafat, saya baca bukunya Ghazali tentang falsafah. Saya baca juga, setelah itu datang Ibn Rushdi mengkritisi Imam Ghazali. Saya baca falsafah, tapi falsafah di sini adalah falsafah. Jadi falsafah ini adalah ilmu akal. Mantek itu bagian daripada ilmu tersebut. Sehingga mantek Aristoteles dan sebagainya. Ada yang dibaca di ilmu falsafah itu sesuatu yang nggak bisa diingkari. Ilmunya pasti, cuman di situ ada tambahan-tambahan yang diambil dari misalnya ya dari Yunani, falsafat Yunani yang tidak atas dasar Islam menyesatkan ada. Makanya belajar filosof falsafat harus ilmu ada dong, gurunya harus ada dong. Belajar ilmu akidah kita itu adalah di dalamnya adalah belajar ilmu falsafah. Memang betul ada orang mengingkari pakar akidah di saat mereka belajar falsafat, karena belajar falsafat adalah haram. Falsafat yang mana yang dikatakan haram? Sama mantek sebagian mengatakan haram. Mantek haram. Bagaimana mantek dikatakan haram kalau ternyata itu adalah untuk membahas masalah-masalah akliyat, untuk sampai kepada masalah yakiniyat, sesuatu yang harus diyakini. Jadi mantek sendiri ada yang haram, ada yang enggak. Falsafah juga demikian. Nah, makanya belajar falsafah itu jika benar yang dipelajari adalah mengantarkan dia sampai kenal kepada Allah. Filosof sudah ada, kan masyhur filosof itu kalangan kaum Yunani dulu tuh, ilmu berpikir. Nah, kita berpikir, cara berpikirnya cara kaum filosof kayak Imam Ghazali, tapi tujuannya adalah memang ini akal harus digunakan. Kaum Mu'tazilah menggunakan akal, cuman dikatakan kebablasan dalam menggunakan porsi penggunaan akalnya, sehingga kadang porsi penggunaan syariatnya kurang misalnya. Tapi kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, Abul Hasan Asy'ari punya ilmu itu, ilmu manteknya kuat, ilmu falsafatnya kuat. Tapi ketahuilah akan dipangkas mana falsafah dipangkas. Jadi tidak serta-merta semua yang belajar falsafat itu langsung kafir juga enggak. Dia belajarnya di mana dan gurunya siapa dan buku apa yang dibaca. Gara-gara belajar falsafat langsung wah nggak mau sholat. Nah, ini apa falsafat, apa falsafat ngaco itu. Kemudian setiap orang belajar falsafat tidak langsung kita katakan sebagai seorang ateis, nggak bisa dong. Dan falsafat apa yang ia pelajari? Ya gitu kan. Jadi ilmu mantek dan sebagainya adalah ilmu yang menghantarkan kita belajar mantek. Kita belajar juga ilmu falsafah kan begitu. Cuman ilmu akidah itu ya itu di situ. Imam Ghazali pakar falsafah, kurang apa? Berani mengatakan Imam Ghazali kafir? Ada sebagian orang mengatakan menuduh Imam Bukhari sesat karena belajar falsafah. Bagaimana menyesatkan Imam Ghazali? Siapa ente menyesatkan Imam Ghazali? Imam Ghazali punya semua materi, semua ilmu dipahami. Bahkan Imam Ghazali kalau bicara tentang falsafat, Imam Ghazali adalah imamul falasifati,
Karena beliau adalah berkecimpung melalang dalam dunia falsafah yang sangat luas, menundukkan, meruntuhkan pemikiran-pemikiran falsafah yang sesat, dihancurkan oleh Imam Ghazali. Ini kan perlu ilmu. Ilmu apa untuk menghancurkan ilmu falsafah yang sesat? Ya ilmu falsafah dong. Ilmu filsafat tersebut. Baik, itu saja. Jadi jangan gampang terprovokasi sebagai orang mengatakan falsafat pasti sesat. Ya enggak dong. Mantek sesat, enggak dong. Atau sebaliknya, terlalu mengagungkan falsafat, lu bahwasanya syariat ini harus kita jadikan nomor satu. Berarti pemikiran falsafah, akliyat, menggunakan akal untuk menuju syariat. Tapi kalau tanpa syariat nggak bisa, sok dengan akal-akalan saja nggak bisa. Bahkan ada suatu ketika suatu wilayah yang akal tidak bisa menjangkaunya karena itu wilayah keimanan. Nanti seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi nggak apa-apa belajar ilmu tersebut, tapi ingat bukunya apa, gurunya siapa, mengenal falsafat Yunani. Kan pakar kita ada Descartes, ada macam-macam. Itu adalah pakar-pakar filosof. Tapi kita juga filosof kayak Imam Ghazali. Ada seorang alim besar yang dia sangat luar biasa dalam dunia falsafah, kemudian menjadi satu pemikiran yang dahsyat, Syekh Mustafa Sabri dengan Mauqiful Aqli wal Alam, Mauqiful Ilmi wal Aqli wal Alam min Rabbil Alamin, sebuah buku, lihat 4 jilid, itu adalah penuh dengan pemikiran-pemikiran luar biasa, meruntuhkan pemikiran-pemikiran falsafat juga. Itu orang akhir zaman, meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, belum terlalu lama. Jadi nggak apa-apa, ini mungkin dari anak-anakku yang berada di kuliah yang belajar ilmu falsafat, tidak ada masalah belajar itu, akan tapi kamu harus semakin dekat dengan syariat agar kamu bisa milah mana falsafat yang tidak boleh kamu ambil, agar kamu menjadi seorang filosof Islami yang menghantarkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti akan menundukkan pemikiran-pemikiran yang sesat atas dasar falsafat dengan falsafatmu yang serius. Jadi kita punya pakar filsuf falsafat, ada namanya Imam Ghazali, setelah itu namanya Ibnu Rushdi. Jadi Ibnu Rushdi adalah filosof hebat, luar biasa. Adalah kalau Ibnu Ghazali madhabnya Imam Syafi'i, kalau Ibnu Rushdi madhabnya Imam Malik. Semua orang-orang hebat ya. Ini saja masalah falsafat, belajar ya yang benar, sudah nggak usah macam-macam aneh-aneh. Hanya ini peringatan apa sekaligus motivasi bagi anak-anakku yang belajar falsafat. Itu bukan ilmu yang menjerumuskan kalau asalkan kamu benar cara mengambilnya, dan harus ada pembandingnya dan ada guru pembimbingnya. Ada guru pembimbing, maka kalian tidak akan sesat. Tapi kalau kalian liar, sok akal-akalan, apalagi kalau sudah belajar falsafat tuh menganggap bahwasanya dia paling cerdas. Karena filsafat, akliyat, paling hebat. Petentang-petenteng itu. Wah, kalau paling hebat. Nah, ini sudah nggak benar, sudah jadi bodoh saat itu. Nah, itu jadi bodoh langsung insyaallah. Semoga kalian hebat-hebat semuanya, dengan ilmu falsafat semakin dekat kepada Allah, semakin khusyuk, semakin tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.